Halo, assalamualaikum teman-teman. Ya Allah, merah merona banget kan bibirku. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 30 November, artinya akhir bulan. Besok sudah Desember aja ya. Perasaan baru aja 2025, sudah mau ke 2026. Kita buat acara apa ya untuk pergantian tahun? Masih dirahasiakan nanti ya. Nanti aku akan spill acara untuk akhir tahun aku gimana. Biasanya sih aku akhir tahun nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana juga ya. Kami cuman ya udahlah gitu. Seperti hari biasanya, tidur terus bangun, tahu-tahu udah 2025, 2026. Biasanya sih gitu, nggak terlalu mengistimewakan ya. Dari dulu sih, dari aku masih gadis gitu ya, nggak pernah ibaratnya ngerayain yang namanya tahun baru. Jadi nggak tahu juga sih ya kenapa gitu ya, nggak ngikut-ngikut sama teman. Kalau teman-temanku kan effort banget gitu kan, mereka kadang ada yang bakar-bakaran, kadang ada yang sampai pergi kemana gitu. Nah kalau aku pribadi ya aku sama aja sih, kayak pergantian bulan gitu, nggak ada hal yang istimewa. Cuman ya setiap pergantian tahun biasanya tuh aku selalu ngecek ada sebuah catatan gitu, catatan apa-apa saja yang harus aku capai di tahun sebelumnya gitu. Biasa aku cross check itu. Cuman kebetulan ini buku aku habis beberes tahun kemarin, awal tahun kemarin, aku lupa naruhnya di mana. Aku tuh orangnya tipenya pelupa. Jadi aku kalau ada barang-barang penting aku selalu nitip ke suami. Aku nggak pernah ibaratnya nyimpan sendiri, karena kenapa? Aku tuh bisa lupa. Aku tuh pelupa. Jadi ya gitu deh. By the way, hari ini teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya dimanapun teman-teman berada. Dan yang sudah subscribe aku, terima kasih. Yang setia nonton juga terima kasih. Meskipun masih sedikit, tidak apa-apa. Itu tetap membuat aku semangat gitu kan. Semoga tahun besok subscriber aku semakin bertambah, penontonnya juga semakin bertambah, dan beri aku masukan ya. Bagusnya tuh aku ngetek videonya tuh bagaimana. Soalnya aku tuh dulu tuh orangnya tuh introvert. Nah sekarang aku mulai ekstrovert kembali. Jadi maksudnya ekstrovert kembali itu gini, sebelum aku menikah aku orangnya sangat-sangat ekstrovert banget. Aku suka ketemu dengan orang baru, aku suka berbicara di depan kamera seperti ini. Itu udah dari sebelum aku menikah, sebelum aku kenal sama bukan sebelum kenal sama Pak Su ya, tapi sebelum menikah, sebelum aku pulang ke sini, aku tuh ekstrovert banget orangnya. Aku suka ketemu dengan orang baru, aku suka berbicara dengan orang baru, berkenalan dengan orang baru. Bahkan kadang ketika aku lagi ada kegiatan apa gitu, nah aku pasti dapat teman baru gitu, orang baru gitu. Nah dan saat aku sudah menikah, aku masih ekstrovert, masih suka sama kenal sama orang baru. Nah aku mulai introvert, menutup diri itu ketika aku habis keguguran, dan setelah itu aku tuh nggak ngisi-ngisi lagi. Jadi aku tuh agak introvertnya di situ. Dan bahkan waktu itu aku memutuskan untuk berhenti dari karir aku di sekolah ya, gara-gara itu juga, menutup diri gitu kan, saking introvertnya. Terus aku bangun usaha ini pun baru kayaknya 2 tahun ini kayaknya baru aku buka terus setiap hari. Kalau dulunya enggak, aku tutup terus setiap hari. Pas ada orang mau ambil orderan baru aku buka sebentar, kemudian paling 1 jam 2 jam kemudian aku tutup lagi. Itu introvert banget. Dan aku juga jarang kayak buka rumah, terus itu ketemu orang baru, aku nggak mau sama sekali. Bahkan ketemu keluarga yang udah lama tidak ketemu sama kita, terus mau ketemu saya, aku nggak mau. Ya pejuang garis 2 pasti ngerasain lah apa yang aku rasain gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang sudah masuk tahun ke-6 pernikahan, ya
mungkin sudah di tahap yang ikhlas gitu ya, sudah di tahap yang ya udahlah bodo amat gitu kan. Jadi sekarang tuh lagi fokus mengembangkan apa yang bisa dikembangkan aja sih, kecuali badan. Kalau badan nggak perlu difokusin, udah kembang sendiri. Jadi untuk saat ini aku sudah mulai bisa gitu ya, kayak buka toko setiap hari, alhamdulillah. Ngelayanin pembeli meskipun dia baru datang sudah bisa. Kemudian bertemu dengan orang baru, berkumpul dengan orang-orang itu aku udah mulai lah gitu ya. Cuman nggak sepenuhnya, ibaratnya sepenuhnya ini juga enggak, tapi setidaknya sudah mulai agak kurang lah gitu ya introvertnya, karena aku berpikir kalau aku seperti ini terus maka sampai tua pun bakal seperti ini, karena nggak ngerubah pola pikir aku. Ya udah, kemungkinan aku nggak akan berkembang kemana-mana dan sampai kapanpun aku akan tetap seperti itu. Nah jadi kita tuh harus ya memang harus apa ya, harus masa bodoh gitu dengan omongan orang, mau dia ngomongnya gimana ya udah gitu. Nah dan hal yang aku sadari itu adalah satu, aku diberi ujian, belum memiliki keturunan, bukan berarti duniaku tuh udah runtuh. Banyak nikmat lain yang tidak aku syukuri. Nah itu adalah salah satu yang sangat-sangat memukul aku gitu kan. Iya ya, aku tuh punya banyak nikmat yang gak aku sadarin. Aku yang kukeluhkan cuma satu ujian. Yang kukeluhkan itu cuma satu ujian itu. Kenapa enggak fokus ke nikmatnya aja gitu daripada ke ujiannya gitu kan. Nah itu hal yang aku sadari di tahun ini. Akhirnya aku bisa bangkit, nggak berlarut-larut lagi sedih, nggak nggak introvert lagi kayak dulu ya, mau bergabung, mau ngobrol, mau apa itu udah alhamdulillah, syukur banget sih, mental aku udah mulai agak up sedikit. Kalau dulu ya ketemu orang itu baru mandang gini udah langsung mental down banget gitu kan, karena apa, udah takut duluan. Sebenarnya apa yang ditakutin ya kan, tinggal jawab aja belum, ya udah. Tapi kan nggak semudah itu ya, sebagai pejuang garis 2 nggak semudah itu Nona. Nah aku juga berharap sih di luaran sana untuk orang-orang yang bertemu dengan pejuang garis 2, sudahlah jangan tanya aneh-aneh gitu kan. Mereka tuh sebenarnya udah usaha, cuman ya memang usahanya belum membuahkan hasil. Jadi kita mau bagaimana lagi, karena hal ini tuh campur tangannya adalah Tuhan, bukan cuman kita aja gitu kan. Kalian diberi kemudahan untuk hamil, nah tapi pasti ada ujian lainnya gitu kan, entah itu suami, ipar, mertua, ataupun ujian ekonomi atau ujian yang lainnya gitu kan. Nah kami tuh yang lainnya tuh oke, tapi ujiannya ya itu di keturunan. Jadi kan kita sebenarnya tuh impas gitu ya, sama-sama punya nikmat, sama-sama punya ujian. Jadi ya gak perlu dipertanyakan kenapa gitu. Nah emang kalian mau ya, misalnya kalian punya anak nih banyak, tapi suami kalian bermasalah, terus kita nanya emang suami kamu kenapa sih kayak gitu, kan pasti kalian sebel gitu kan ditanya-tanya kayak gitu. Nah sama kami juga seperti itu gitu. Terus misalnya kalian diuji dengan ekonomi, kamu kok miskin-miskin terus sih, kenapa, kan pasti kalian tuh sebel gitu kan ditanya seperti itu. Nah itu juga hal yang kami rasakan sebagai pejuang garis 2, kami juga sebel gitu kan ditanya seperti itu gitu. Nah terus juga hal yang perlu kalian sadari juga, ketika kami sudah berusaha itu bukan hanya kami berdoa ya. Pejuang garis 2 nih bukan cuman ngandalin doa aja loh. Keuangan itu harus stabil juga di pejuang garis 2. Pejuang garis 2 kayaknya nggak boleh miskin deh, karena apa? Pengobatan apa segala macam itu mahal. Bahkan pengobatan alternatif sekalipun kami harus mengeluarkan biaya juga gitu. Nah jadi nggak mudah jadi kami. Jadi berhenti deh gitu nanya-nanyain kapan gitu kan, agak risih juga gitu kan. Nah untuk teman-teman yang masih berjuang ya tetap semangat aja. Intinya kita ikhlas, kayaknya lebih lega gitu ya hati kita kalau kita ikhlas dengan takdir yang udah kita miliki ini. Ya mungkin takdirnya seperti ini ya mau bagaimana lagi. Kadang ada juga yang bilang kalau nggak punya anak gimana nanti masa tuanya. Ya masa tuanya ya udah kita kembalikan aja ke Allah, nanti bagaimana Allah mengaturnya. Kita punya anak pun kita nggak dipungkiri juga kita bakal tuanya sendiri gitu kan.
Nah, sama aja sebenarnya gitu kan. Jadi kita cuman masa tuanya nanti bagaimana, ya udah kita serahin aja sama Allah, biar Allah yang bertindak bagaimana baiknya. Allah kasih ujian seperti ini ya pasti Allah sudah menyiapkan hal baiknya juga gitu kan. Ya pokoknya intinya yang pejuang garis 2 tetap semangat aja ya, jangan nyerah. Gitu aja sih, perbanyak doa dan perbanyak usaha, terus juga jangan lupa perbanyak ikhlasnya, karena semua ini sudah ketentuan dan juga jalan takdir kita ya, kita harus mau bagaimana lagi gitu kan. Ya gitu aja deh. Jadi kita mau lanjut hari ini, kegiatan aku apa, kayaknya hari ini aku mau buat pesanan ada yang masuk kemarin karena mau dipakai tanggal 2 Desember nanti. Jadi seharusnya malam ini selesai, jadi malam besok aku bisa bawa gitu kan, atau malam ini langsung bisa dibawa ke orangnya gitu. Aduh, aku capek ya ngoceh terus ya. Nah, dulu tuh aku sukanya seperti ini, ngoceh terus, tapi setelah aku dilanda introvert itu aku diem aja. Bahkan aku mau nge-record kayak gini aja aku nggak mau. Terus berfoto itu nggak banget gitu kan. Terus aura wajah aku juga suram banget gitu. Jadi apapun yang kita rasa, mental kita bagaimana itu sangat berpengaruh banget ya pada kesehatan kita, pada pokoknya semuanya berpengaruh. Kesehatan aku dulu ya ampun, dikit-dikit sakit. Kenapa? Mental nggak aman, pikiran juga nggak aman gitu. Jadi ya sekarang alhamdulillah sudah mulai lumayan lah daripada yang kemarin gitu kan. Dan doain aku juga ya teman-teman, semoga aku selalu kuat ngejalanin ujian aku ini, semoga aku lulus ujian dengan nilai yang terbaik. Gak mungkin kan ujian ini hadiahnya cuma gayung atau hadiahnya cuma apa gitu kan, nggak mungkin banget. Intinya aku minta doanya aja, minta didoain, semoga doa dari teman-teman online semuanya diijabah oleh Allah segera gitu kan. Mana tahu, kita kan nggak tahu ya doa dari mulut siapa yang bakal diijabah oleh Allah gitu. Nah jadi aku mohon doanya aja gitu ya. Jadi hari ini temenin aku untuk ngebuat pesanan yang udah masuk di toko. Oh ya, by the way teman-teman, aku tadi baru habis daftar di aplikasi, salah satu aplikasi gitu kan. Aku rencana mau jualan pulsa juga, kemudian mau buka transaksi transfer uang juga gitu kan. Nah doain aku juga ya, semoga ini jalan rezeki kan, apa kita masih mencari di mana jalan rezeki kita gitu kan. Ya meskipun di toko ini sebenarnya sudah lumayan alhamdulillah, tapi kita namanya manusia ya pasti kita masih mencari yang mana yang lebih gitu kan. Ya gitu deh. Sekarang tuh kita tahan dulu, mau beli apa kita tahan dulu, uangnya harus kita gunakan secara bijak dulu. Jadi aku dulu tuh waktu masih muda suka banget aku belanja, apalagi waktu aku kuliah ya, aku kan kuliah kan sambil kerja, jadi pas dapat uang tuh langsung aku belanjain, memang bener-bener aku belanjain ke tas, ke sepatu, sendal, baju. Itu waktu kuliah itu aku gitu, gila banget, serius. Dan sekarang aku lebih jarang gitu beli baju, apalagi sepatu atau sendal tuh aku, tas juga enggak, udah berapa tahun ini aku nggak ada beli, karena aku mungkin udah fasenya juga kali ya, berpikir nggak apa juga gitu kan, mau kemana juga, paling pergi ya sekali dalam seminggu gitu kan. Kalau dulu ya hangout setiap hari sama teman-teman sampai kemana-mana loh kami dulu itu dari Tungkal ini kan, Tungkal main di, kan aku kan di Tungkal gitu kan, di, kalau kalian teman-teman tahu Tanjung Jabung Barat itu ada di Sumatera, di dekat setelah di provinsi Jambi. Terus nah kami dari Tungkal itu kan main di Tungkal kan tempatku dulu kan. Nah kami pulang ke Jambi ke kosan, mampir di kosan itu, kami langsung lagi ke Bayung Lincir dulu itu, ke Palembang, itu seru banget itu. Terus pernah ke Tebo, ke Bungo, itu seru banget naik motor sama teman-teman. Jadi aku tuh udah puas banget rasanya main gitu kan. Jadi ya udah, tapi sebenarnya masih banyak tempat yang pengen aku explore, cuman keuangannya nggak mungkin kan kita ibaratnya pergi terus nanti kita pulang cari lagi uang, itu pergi lagi nanti pulang cari lagi uang. Kita juga harus pikirin finansial kita di masa yang akan datang tuh gimana, maksud gua kita juga harus kita pikirin gimana nanti. Terus ketika kita sakit juga harus kita pikirkan juga gimana nanti, kita harus save uang juga gitu kan. Jadi ya udahlah,
sekarang ini yang terpenting adalah mengembangkan diri, itu aja ya kan. Maaf ya kalau aku agak panjang lebar bercerita, gak apa-apa kan. Oke teman-teman, aku mau buat pesanan dulu, temenin aku buat pesanannya ya. Jadi aku mau ngedit dulu di aplikasi Photoshop. Ini kayaknya kemarin nggak diinstalin Corel Draw gitu ya.